Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Agusta Pendamping PKH. Saya akan menjelaskan beberapa informasi terkini. Mudah-mudahan bermanfaat. Check it out. Jadi pendamping PKH saya dari tahun 2012. Ya, dari awal mula saya menjadi pendamping PKH ditempatkan di Desa Padahurip. Kondisi masyarakat bisa dibilang kehidupannya sangat, dari segi ekonomi memang sangat terbatas. Begitu juga kehidupan kesehariannya, ibu-ibu KPM peserta PKH banyak yang diam di rumah. Sangat kurang sekali aktivitas ibu-ibu. Dari jam 8 sampai jam 4 sore kebanyakan yang ada di rumah. Paling enggak sebagian ada yang ke kebun, yang jadi buruh-buruh tani. Memang kalau melihat dari tujuan program PKH pada saat itu, yang jadi pikiran saya bagaimana membangun pemberdayaan di tiap kelompok, khususnya di Desa Padahurip yang menjadi dampingan saya. Karena memang lihat-lihat potensi di daerah memang cukup banyak, begitu juga SDM ibu-ibunya. Jika diberdayakan mungkin akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Uang tidak cukup? Ya. Kamari orang kempelan, perkawis materi non kamari teh menabung dan meminjam. Saya pun sudah memikirkan bagaimana KPM itu dari uang yang diterima itu disimpan untuk bisa ditabung. Karena memang yang ada dalam pikiran saya, untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari saya yakin suaminya itu bertanggung jawab. Dengan bantuan yang diterima oleh KPM dari pemerintah, mudah-mudahan bisa menambah juga, bisa ada simpanan bagi KPM itu sendiri. Untuk menabung dari KPM-nya sendiri udah ada kesadaran setelah adanya bantuan, khususnya mungkin di Desa Padahurip ada beberapa kelompok yang ketua kelompoknya mengharapkan uang bantuan yang diterima itu disimpan sebagian. Kalau memang udah memenuhi kebutuhan dari anggota keluarga KPM itu sendiri. Dari 22 kelompok di Desa Padahurip, ada 2 kelompok yang udah berjalan dari simpanan. Yang pertama ada simpan pinjam, juga jual beli kebutuhan pokok. Jadi membeli kebutuhan pokok dari uang kas, kebutuhan pokoknya dibeli lagi sama anggota PKH. Yang kedua, pernah ada juga simpanan yang disimpan ke ternak kambing. Ya, karena ternak kambing berjalan 2 tahun, itu kena penyakit, akhirnya kambingnya dijual. Nah, hasil penjualan kambing itu khusus di kelompok Cibitung diberdayakan ke pemberdayaan sabun cuci. Dari segi pola pikir memang dari sekarang udah mulai ada niat untuk berusaha. Salah satunya mungkin di kelompok Ibu Eli udah mulai mau memberdayakan simpanan yang udah berjalan dari 2012, sekarang sudah bisa mengelola, memproduksi sabun cuci piring sama sabun cuci pakaian. Dengan adanya bantuan PKH, ibu-ibu yang tadinya banyak balita yang jarang ke posyandu, dengan adanya bantuan dari PKH, karena memang verifikasi absen juga sangat dipantau baik dari kesehatan maupun pendidikan, ibu-ibu KPM dari segi kesehatannya pun sudah mulai diperhatikan. Begitu juga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di keluarga. Da upami teu digarap mah tadi pidama mau jantan gula, upami teu jantan gula berarti orang mau kengi artos. Lapanginten eta salah sawios carana ngaidentifikasi. Setiap bulan saya ada pertemuan kelompok, setiap pendamping mengarahkan kepada anggota untuk setiap dapat bantuan itu jangan berharap terus dapat bantuan. Gimana caranya supaya kelompok ini berkembang. Tapi saya terbentur dana, tidak punya modal, cuma memberdayakan hasil uang tabungan. Ya, alhamdulillah saya coba, baru 2 bulan ke belakang saya beli baru 20 paket, baru terjual untuk pencairan saat ini. Jadi uangnya belum ketarik. Jadi uang saya habis, uang anggota itu habis dipakai nyoba ini. Saya tahun 2012 mendapatkan program Keluarga Harapan.
Terus saya dapat bantuan 3 bulan sekali. Setiap dapat bantuan itu setiap anggota menyisihkan uangnya senilai 20.000. Setelah berjalannya waktu dalam waktu kurang lebih 5 tahun, terkumpul uang sekitar 8 juta. Baru saya memikirkan bagaimana caranya mensejahterakan para anggota untuk kedepannya biar tidak mendapatkan PKH lagi. Terus saya coba, kan kalau kebutuhan sabun piring itu kebutuhan sehari-hari untuk ibu-ibu, otomatis setiap hari setiap rumah tangga membutuhkan sabun cuci piring. Terus saya coba-coba searching di internet, bahan-bahannya itu SLS sama Texapon. Lalu saya coba beli dari internet lewat via online. Bahan-bahannya itu saya coba dalam 5 paket. Saya coba, ya lumayan lah, ada perbaikan lah, lihat ininya, komposisinya. Terus saya coba sendiri dulu, dicoba dulu. Terus saya mengarahkan setiap anggota, uang yang ditabung sama saya itu saya pergunakan untuk produksi sabun. Dan hasilnya saya titipkan di setiap ketua kelompok. Nanti setiap anggota ngambil dari ketua kelompok. Cara pembayarannya setiap pencairan baru bayar. Ya bagi saya, memang saya orang ibu rumah tangga biasa. Setelah saya mendapatkan bantuan PKH, ada SDM saya agak meningkat lah. Banyak bertemu dengan para ketua. Kalau ada rapat-rapat itu, terus bisa sharing tentang masalah anggota-anggotanya, cara-caranya mendidik anak, keluhan, banyak ngobrol sama ketua-ketua. Terus di daerahnya kan nggak sama ada masalah juga. Terus saya motivasi setiap ketua kelompok, coba saya punya produk sabun, nanti bukan diwajibkan lah, kan kalau produk sabun itu otomatis kebutuhan sehari-hari. Disarankan setiap ketua kelompok itu, saya titip barangnya setiap ketua kelompok, disarankan anggota memakai produk saya. Saya ini baru kelompok usaha bersama, baru melangkah, tolong minta kerjasamanya. Saya kira-kira jam 11 udah mau tidur, ditelepon sama pendamping, besok kamu harus ke Garut bawa produk kubenya. Saya bingung. Udah tengah malam, sabun belum dikemas, terus saya sampai nggak bisa tidur. Jam 3 saya kemas sendiri, kan ya, anggota sudah pada tidur, saya kemas sendiri, bawa berapa, sebanyak mungkin, saya kan berat. Terus saya coba bawa 20 biji, terus kata pendamping nanti ada yang jemput, kemudian nggak bisa, naik ojek aja. Kalau naik elep takut, kalau naik mobil umum takut macet, udah naik ojek aja. Terus saya ngajak teman kemarin itu bertemu sama Pak Presiden. Bisa sampai akhir Februari berapa kira-kira? Di wawancara pertamanya sama Bapak Menteri, Ibu ini modal dapat bantuannya modal berapa? Saya bilang ke Pak Menteri, saya nggak dapat bantuan dana. Saya ini hasil kumpulan dari tabungan para anggota, saya berdayakan menjadi produk sabun ini. Mungkin Pak Menteri bilang sama Pak Presiden, terus Pak Presiden nanya, ini apa? Sabun cuci piring. Ini bikin sendiri? Iya. Berapa harganya? 20.000. Saya beli 1. Udah Pak Presiden beli 1, terus beli kerupuk 2, jadi jumlahnya 50 bayar. Terus Pak Presiden bilang, saya borong saya pesan 1.000 botol, 100.000 botol, dalam jangka waktu sampai saya kasih waktu sampai akhir Februari, sanggup nggak? Saya bingung, bilang aja sanggup. Walaupun saya mikirnya dengan keadaan alat yang ini, saya 1 paket itu cuma menghasilkan 17 liter, 10 paket itu 170. Kalau 1.000 paket itu 1.000 paket itu cuma 1.700. Bayangkan dalam waktu 1 bulan kurang lebih ya dari sekarang kurang lebih lah 40 hari harus menyelesaikan 100.000 botol. Saya bingung, nanti saya mau kerjasama sama para ketua untuk memperkerjakannya. Mudah-mudahan bisa tercapai
dengan target yang Bapak Presiden harapkan. Saya minta bantuan untuk mengerjakan ini ke Pak Presiden. Saya khawatir tidak tercapai target yang saya khawatirkan itu. Pak Presiden kan menargetkan 100.000 botol, terus dalam waktu saya kalau bisa minta waktu, soalnya saya mikir sehari harus mencapai 3.330 botol. Yang saya sampaikan, saya kan dari KPM biasa, terus saya sudah mendapatkan bantuan, saya otomatis sudah berjanji sama para pendamping, kalau kehidupan saya sudah sejahtera, saya mau mengundurkan diri sebagai KPM. Kalau saya udah keluar, otomatis saya tidak dapat bantuan, tapi saya kerjasama sama para anggota. Walaupun saya sudah tidak KPM lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Haji Joko Widodo. Selama kepemimpinan beliau, saya mendapatkan PKH, hidup saya, kesejahteraan saya meningkat. Sip.